ada remaja yang tidak mempunyai kreativitas. Bila kita bantu untuk dikembangkan ke hal yang lebih positif lagi. Adapun ciri-ciri kreativitas remaja ada 3 macam. Yang pertama, kepastihan, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa alternatif. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MP. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan kreativitas remaja. Sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi cantik, enak dipandang mata, dan tak lupa mempunyai prestasi yang gemilang di dalam proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Mayasari, Prodi Pendidikan Agama Islam. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendalami tentang psikologi remaja guna untuk mengetahui bagaimana kreativitas yang ada pada peserta didik kita di bangku-bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan membeli buku saya. Bukunya simple untuk dijadikan sebuah rujukan di dalam proses mengetahui psikologi remaja di dalam menaklukkan anak didiknya secara psikolog. Dan terima kasih bagi yang sudah membeli buku ini. Baca, dan dalami. Bila ada kesulitan, kita diskusi di channel YouTube maupun langsung ke IG saya. Iya. Harga sesuai dengan Sakut, tidak mahal. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai kreativitas remaja, maka pikiran kita harus menuju ke depan. Remaja-remaja kita banyak yang mempunyai potensi, banyak yang bisa mengembangkan kreativitas, sehingga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru akan lebih mudah lagi di dalam mengembangkan para remajanya. Untuk mengetahui bagaimana kreativitas remaja, maka dipengaruhi oleh beberapa item yang ada pada dirinya, baik secara jasmani maupun rohani. Minat, bakatnya, kreativitas yang ada di dalam remaja, apabila kita bantu digali untuk mengetahui potensi yang ada pada remaja, maka seorang guru akan lebih mudah lagi di dalam memberikan pelajaran kepada siswa-siswinya. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru pada diri remaja berdasarkan data dan informasi-informasi atau unsur-unsur yang terdapat pada diri remaja tersebut. Inilah yang harus diketahui oleh seorang guru ketika mengajar di kelas. Apalagi bagi seorang wali kelas yang memang menjadi anak asuhnya, harus diketahui potensi-potensi kreativitas remaja tersebut sehingga bisa dijadikan sebuah kreativitas yang membawa keberkahan dan
prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang ada pada diri remaja tersebut. Ketika kita sudah mengetahui proses kreativitasnya dan kita data dengan bagus, maka kita bisa mengkelompokkan remaja ini mempunyai kreativitas ini dan remaja itu mempunyai kreativitas yang itu. Maka tidak ada remaja yang tidak mempunyai kreativitas bila kita bantu untuk dikembangkan ke hal yang lebih positif lagi. Itu kita dengarkan juga dari seorang mahasiswi yang akan menyampaikan tentang kreativitas remaja berikut ini. Kreativitas adalah penemuan atau asal-usul setiap hal yang baru yang memiliki nilai. Berarti, kreativitas menekankan pada dua hal utama, yaitu baru dan nilai. Kata baru berarti belum ada sebelumnya, dan kata nilai berarti manfaat yang dirasakan oleh individu, komunitas, atau masyarakat di daerah tertentu. Menurut Munandar, yang dikutip oleh Syafaruddin dan Hardianto, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan kreativitas remaja. A. Tahap sensori motoris. Tahap ini dialami pada usia 0-2 tahun. Menurut Piaget, Bybee dan Sun 1982, pada tahap ini interaksi anak dengan lingkungannya termasuk orang tuanya terutama dilakukan melalui perasaan dan otot-ototnya. Piaget juga mengatakan bahwa kemampuan yang paling tinggi pada tahap ini terjadi pada umur 18-24 bulan, yaitu sudah mulai terjadi transisi dari representasi tertutup menuju representasi terbuka. B. Tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung pada usia 2-7 tahun. Tahap ini disebut juga tahap intuisi, sebab perkembangan kognitifnya memperhatikan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh pemikiran, tetapi oleh unsur perasaan, kecenderungan alamiah, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang bermakna dan lingkungan sekitarnya. Dan yang C, tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung antara usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menyesuaikan diri dengan realitas konkret dan berkembang rasa ingin tahunya. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Tahap ini dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, ada semacam tarik-menarik antara ingin bebas dan ingin dilindungi. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri remaja kreatif. Adapun ciri-ciri kreativitas remaja ada 3 macam. Yang pertama, kepasihan, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa alternatif. Dan yang kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan siswa menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa cara. Dan yang ketiga, kebaruan, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah terbuka dengan beberapa jawaban yang berbeda tetapi bernilai benar dan satu jawaban yang tidak biasa. Dilakukan siswa pada tahap perkembangan mereka atau tingkat pengetahuannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya kreativitas. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal individu diantaranya keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan dari luar ataupun dalam individu. Dan yang kedua, evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan yang ketiga, kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep atau membentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor ini yang dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah lingkungan kebudayaan yang mengandung keamanan dan kebebasan psikologis. Di dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemegang otoritas sehingga peranannya sangat menentukan pembentukan kreativitas anak.
Dan yang terakhir, faktor-faktor pendukung perkembangan kreativitas. Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan. Dan B, situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya pertanyaan. Dan C, situasi yang mendorong dalam rangka menghasilkan. Yang D, situasi yang menentukan inisiatif diri. Dan yang E, keprihatinan dari orang tua terhadap minat anaknya. Dan selanjutnya ada faktor-faktor penghambat kreativitas. Faktor-faktor penghambat kreativitas diantaranya yaitu tidak beraninya menanggung risiko, konformitas terhadap teman-teman, kurang berani dalam melakukan eksplorasi, dan yang selanjutnya jenis kelamin, diferensi antara bekerja dan bermain, dan yang terakhir tidak menghargai terhadap fantasi atau khayalan. Itulah kreativitas seorang remaja, anak-anak didik kita, dan mahasiswa-mahasiswa kita. Bila kita mengetahuinya, maka kita dukung, kita dorong untuk dikembangkan, kita bantu di dalam proses bimbingan. Insya Allah remaja-remaja kita akan bisa menjadi remaja yang kreatif dalam kehidupannya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.